Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua, dan pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang masih seputaran dari gangguan sistem perkemihan, yaitu batu saluran kemih. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui bersama adalah apa itu batu saluran kemih. Jadi, batu saluran kemih adalah kalsifikasi. Jadi, kalsifikasi ini semacam diartikan penggabungan penggabungan atau penyatuan beberapa bahan sehingga kemudian akan terbentuk suatu bentuk. Nah, dalam hal ini yang kita bahas yaitu tentang batu saluran kemih. Jadi kalsifikasi yang dalam bentuk batu yang kemudian terdapat pada saluran kemih, baik itu di ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Nah, kemarin sudah dibahas oleh kelompok terkait dengan batu kandung kemih kemarin. Jadi batu itu dikatakan dia batu saluran kemih apabila dia berada di sistem perkemihan, termasuk di ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga di bagian uretra. Atau pengertian lainnya yaitu batu saluran kemih adalah kondisi di mana terbentuknya batu pada saluran kemih. Nah, ini ada penyebab dari pembentukan batu pada saluran kemih. Jadi penyebabnya itu karena adanya pengendapan zat kalsium, fosfat, dan asam urat. Nah, zat-zat ini merupakan zat-zat pembentuk kristal di dalam tubuh, ya. Nah, dari mana yang kemudian kristal-kristal tersebut itu nantinya akan membentuk batu apabila terjadi pengendapan, ya. Nah, ada dua faktor yang berperan dalam pembentukan batu, yaitu supersaturasi dan juga statis urin. Jadi supersaturasi ini dapat terjadi apabila kadar dari pembentuk kristal itu sendiri, yaitu zat-zat kalsium, fosfat, dan asam urat ini lebih tinggi dibandingkan cairan pengental pada urin, ya. Jadi ketika terjadi pengendapan, maka dari ketiga bahan ini tadi, pengendapan yang makin lama akan membentuk nantinya batu pada saluran kemih. Lalu yang kedua, statis urin. Jadi kalau statis itu artinya menetap atau tidak ada pergerakan sama sekali. Jadi biasanya statis urin ini disebabkan oleh karena adanya obstruksi atau penyumbatan sehingga urin tidak lancar keluar. Yang normalnya itu urin harus lancar keluar, tetapi karena ada penyumbatan, makanya urin itu biasanya akan keluar sebagian dan akan tinggal sebagian. Nah, urin yang tertinggal ini akan membentuk kalau lama-kelamaan diam atau tinggal, itu akan terjadi pengendapan dan akhirnya akan membentuk batu juga. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah manifestasi klinik dari batu saluran kemih. Jadi, tanda dan gejalanya yang pertama yang pada umumnya kita temukan pada pasien-pasien yang menderita penyakit batu saluran kemih ini, yang pertama nyeri hebat, ya. Nyeri hebat itu biasa disebut dengan kolik, ya. Jadi nyeri yang sangat tidak tertahankan sehingga biasanya pasiennya akan merasa sangat-sangat kesakitan dan bahkan menangis. Kemudian yang kedua yaitu terkadang tidak menimbulkan gejala kecuali sudah terjadi penyumbatan. Jadi awalnya mungkin dia bersifat asimptomatik atau tidak ada gejala sama sekali yang timbul. Tetapi ketika sudah terjadi penyumbatan parsial ataupun total, itu sudah akan timbul beberapa gejala, termasuk tadi nyeri hebat juga akan timbul. Lalu yang ketiga yaitu hematuria atau adanya darah di dalam urin. Selanjutnya tanda gejalanya itu penurunan output urin atau penurunan pengeluaran volume urin, ya. Mungkin yang normalnya dulu banyak, tapi kemudian oleh karena adanya batu di dalam saluran kemih sehingga produksi urin yang keluar itu semakin berkurang. Lalu mual dan muntah, pucat,
Diaforesis itu adalah keringat yang berlebihan, kemudian demam, lalu terjadi peningkatan tekanan darah dan nadi, kemudian cemas. Nah, pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan untuk menentukan apakah terdapat batu pada saluran kemih yaitu satu, pemeriksaan darah dan urin, kemudian untuk juga mengetahui bahwa zat-zat apa yang membentuk batu ya pada saluran kemih pada pasien. Jadi yang dilakukan itu pemeriksaan darah dan urin. Lalu yang kedua, radiografi ya. Kita melihat apakah di bagian mana terdapat batu pada daerah saluran kemih pasien. Lalu ultrasound, kemudian urografi intravena. Nah, komplikasi yang mungkin terjadi apabila batu saluran kemih tidak segera ditangani, yang pertama gagal ginjal akut, kemudian akan berkembang menjadi gagal ginjal kronik, lalu bisa juga terjadi kanker ginjal kalau memang tidak diatasi secara cepat dan tepat. Nah, penata laksanaan. Jadi penata laksanaan di sini ada terbagi dua, tetapi di sini sepertinya tergabung ya. Jadi setiap penata laksanaan ya itu terbagi dua, yaitu non farmakologi atau tindakan mandiri perawat, dan juga farmakologi atau kita berkolaborasi dengan dokter atau disiplin ilmu yang masih di bawah kesehatan ya, masih di bawah bidang kesehatan. Jadi untuk penata laksanaan non farmakologi, yang pertama itu peningkatan pemasukan cairan. Kenapa? Supaya banyaknya cairan yang masuk itu bisa mendorong batu ya. Jadi bisa mendorong batu yang menyumbat sehingga batu bisa saja keluar bersama dengan urin. Tapi kita melihat lagi bentuk dari batu itu. Kalau dia hanya kecil dan sedikit, sebagian dari tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu besar, dia menutup saluran urin, itu bisa peningkatan pemasukan cairan supaya banyak cairan yang masuk ke dalam tubuh dan juga akan mendorong nantinya batu tersebut dapat keluar bersama dengan urin yang dikeluarkan. Kecuali kalau batunya agak lebih besar, itu mungkin kita sudah menggunakan berkolaborasi dengan dokter untuk penggunaan obat penghancur batu tersebut, dan juga mungkin ada alat yang dimasukkan ke dalam saluran kemih untuk bisa membantu memecahkan batu tersebut. Lalu yang kedua yaitu perubahan pola diet makanan. Artinya pasien dianjurkan untuk tidak makan makanan yang mengandung banyak tinggi kadar yang tinggi pada zat-zat pembentuk kristal tadi ya. Jadi ada kalsium, fosfat dan asam urat. Jadi jangan mengkonsumsi berlebihan ya. Jadi diubah. Kemudian pemberian obat untuk mencegah pembentukan batu yang besar tergantung dari bahan pembentuk batu tersebut. Saya kira sudah sangat jelas, ini masuk dalam terapi farmakologi ya. Kita berkolaborasi dengan dokter, sama dengan melakukan litotripsi ya, atau ekstrakorporeal atau terapi laser untuk memecahkan batu. Ini kita berkolaborasi juga dengan tim dokter karena ini dikerjakan di bagian kamar operasi ya. Lalu memasang digistent juga, itu termasuk membutuhkan operasi, kemudian melakukan pembedahan untuk mengangkat batu. Nah, untuk masuk dalam asuhan keperawatannya, ini Ibu jelaskan singkat saja bahwa dari pengkajian itu kita bisa mengkaji kebiasaan diet pasien. Ini berkaitan dengan pola makan tadi. Lalu apakah pasien ini mengkonsumsi obat-obatan yang bisa juga mencetuskan terjadinya atau pembentukan batu. Lalu atau meningkatkan risiko pembentukan batu ya. Nah, lalu ada riwayat infeksi saluran kemih kah atau batu saluran kemih sebelumnya. Itu juga perlu kita kaji. Lalu kita kaji pola eliminasinya, apakah terjadi gangguan, apakah terdapat produksinya berkurang, ataukah terdapat darah pada urin ya. Itu semua pancaran urinnya bagaimana.
Itu semua kita lakukan pengkajian. Lalu apakah terdapat nyeri ataukah ada nyeri yang dirasakan saat berkemih, itu juga perlu kita lakukan pengkajian. Lalu tentunya tanda-tanda vital juga perlu kita kaji untuk data-data pengkajian. Kita nantinya membantu kita dalam pengangkatan diagnosa. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu sampaikan atau jelaskan di video berikutnya. Selanjutnya ini diagnosa-diagnosa keperawatan yang bisa saja muncul pada pasien-pasien yang menderita batu saluran kemih, ya. Jadi yang pertama, gangguan eliminasi urin. Yang kedua, kita bisa angkat diagnosa retensi urin. Kemudian ada diagnosa keperawatan nyeri akut atau kronik, lalu hipertermi, kemudian gangguan pola tidur, insomnia, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan. Jadi kalau di NIC ini kalau di Nanda ya, ini bahasanya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan, tetapi kalau dia di SDKI yang keluaran PPNI itu dia berubah menjadi defisit nutrisi, ya. Itu sama artinya, sama, cuman katanya saja yang berbeda. Lalu bisa juga diangkat diagnosa keperawatan kecemasan. Jadi diagnosa keperawatan ini bisa diangkat, tapi disesuaikan dengan keluhan-keluhan pasien, ya. Jadi kalau dia keluhannya demam, kemudian demamnya naik turun, ya, sakit kepala, nyeri, eliminasinya tidak lancar dan sebagainya, itu bisa diangkat hipertermi, kemudian gangguan eliminasi urin. Ini bergantung semua pada keluhan pasien pada saat itu, ya. Jadi bisa saja satu pasien kita banyak diagnosa keperawatan yang diangkat, ya, karena data-data atau pengkajian yang sudah dilakukan itu mendukung untuk mengangkat diagnosa keperawatan tersebut. Selanjutnya setelah kita mengangkat diagnosa keperawatan, pastinya kita akan menyusun tujuan kita melakukan tujuan kita untuk mengatasi masalah pasien. Lalu selanjutnya kita menyusun intervensi dan melaksanakannya, atau biasa disebut dengan implementasi, kemudian mengevaluasi apakah tindakan yang sudah kita berikan itu bisa mengatasi masalah keperawatan pasien atau tidak, itu, ya. Nah, terima kasih. Demikian tadi Ibu sudah menjelaskan secara singkat materi tentang batu saluran kemih. Semoga materi ini boleh bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.